Baik, selamat datang di video tutorial ZW 3D. Di video tutorial membuat roller bracket ya. Yang pertama ini kita akan coba membuat part base. Ya, partnya seperti ini, gambar kerjanya seperti ini, lalu bagaimana cara membuat bendanya ya. Tentunya ada banyak sekali cara untuk membuat 3D. Di tutorial ini hanya salah satu cara ya untuk membuat 3D agar bisa jadi seperti ini nantinya ya. Oke, langsung saja kita ke software ZW 3D-nya. Ya, ada baiknya sebelum kita membuat part base dan part-part yang lainnya, kita membuat working folder terlebih dahulu. Nah, working folder ini berfungsi untuk mengelola data ya, dan juga membaca data. Sehingga nanti ketika dia melakukan open ataupun penyimpanan, membuka ataupun menyimpan langsung mengarah ke folder tersebut. Jadi di sini saya sudah buat folder roller bracket 2, saya bisa select folder langsung. Jadi ketika nanti open, dia langsung ke folder yang dituju. Dan kalau nanti nyimpen juga langsung ke folder yang dituju. Oke, selanjutnya kita bisa ke new, lalu ke standar, dan juga bisa kita kasih nama langsung juga boleh, misalnya base. Kalau udah oke. Nah, kalau di sini saya lebih seneng untuk buatnya dari atas. Kalau misalnya teman-teman mau buat dari depan juga boleh ya. Jadi nanti yang diambil profil ini tinggal di extrude gitu ya. Bisa aja. Cuman saya males bikin garisnya ya. Makanya saya mau bikin dari atas aja biar cepat. Jadi caranya adalah di sini sebelum kita bikin bendanya kita bisa belajar menggunakan mouse-nya dulu ya. Kalau klik kanan ditahan, ya ini namanya rotate. Kalau scrollnya ditekan, digeser kiri kanan ini pan. Kalau dorong zoom. Dan di sini juga ada pilihan untuk quick operation. Ya jadi kalau shift klik kanan dorong ke atas, shift-nya boleh dilepas, kita bisa menggunakan quick operation. Misalnya pandangan atas, shift klik kanan dorong ke atas, shift-nya boleh dilepas, misalnya pandangan samping. Dan ini nanti bisa di custom sesuai dengan kebutuhan. Ya ini tinggal di drag aja ke kanan. Kalau nggak mau dipakai tinggal drag ke kiri ya. Oke, sekarang kita langsung buat modelnya biar nggak terlalu lama lagi. Kita buat sketch. Misalnya di XY. Kalau udah, nah ini up-nya saya pakai yang Y ya. Kalau misalnya up-nya mau diganti ke yang X, nah seperti ini juga bisa. Cuman saya mau pakai yang Y aja. Ya sesuai default. Jadi ketika buat sketch itu dia akan nyaranin kita sesuai dengan orientasi kita condongnya yang atas ke arah mana. Kalau misalnya saya escape ya, kalau misalnya saya pakai XY nih, tapi yang condong ke arah atas yang X. Nah, nanti dia akan X yang ke atas. Tapi kalau condongnya yang Y, saya buat lagi sketch. Yang condongnya yang Y ya, maka Y yang ke atas. Kalau udah boleh checklist, dan juga kita bisa buat sketchnya langsung. Masuk ke rectangle. Nah, di sini kita pakai rectangle center ya. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa masukin ukurannya langsung. Ya, di sini. Kita bisa langsung tap aja. Misalnya di situ ukurannya, ya misalnya di sini ukurannya 158. Tap. Ini kali dengan 50 tambah 12 tambah 12. Ya, kalau udah checklist, nanti masih bisa diganti ya kalau mau diganti. Kalau udah exit dan kita kasih ukuran, ukurannya adalah 12. Ya, jadi extrude. Di sini kita bisa pilih sketchnya, masukin ukurannya 12. Checklist. Nah, di sini saya tinggal bikin lagi atasnya. Checklist. Bikin lagi dari titik tengah, tapi tempelin ke garis ini. Nah, kalau udah checklist. Nah, ini kita bisa kasih ukuran dia 66. Sesuai yang ada di gambar kerja. Exit, extrude,
pilih sketch-nya 2. Nah, di sini yang harus hati-hati. Kita pengen nambah dia ke solid yang baru. Ke solid yang sudah ada, bukan bikin solid baru ya. Kita mau nambah model yang kita buat ke solid yang udah ada. Jadi pakainya add, pastikan dia boilannya sudah kena dengan solid sebelumnya. Ya, kalau misalnya belum nempel, kita bisa pilih aja. Kita checklist. Nah, sekarang kita cut yang bagian bawah, kita buat sketch. Seperti ini. Kita buat kotak. Seperti tadi. Ya. Nah, ini untuk mengakhiri perintah, selain checklist, kita juga bisa menggunakan scroll sekali pada mouse. Supaya lebih cepat ya. Nah, ini ukurannya, lebarnya adalah 50. Kalau sudah, kita bisa shift, klik kanan dorong ke atas, exit. Ya, shift-nya boleh dilepas, exit. Oke, kalau misalnya belum ada, kita bisa klik kanan di sini. Kita bisa ke tools. Nah, di sini ada bagian kosong. Ya, kalau kita klik di sini nggak bisa nih, nggak muncul. Kita harus ke bagian kosongnya, baru customize. Di quick operation, kita bisa ketikkan exit. Nah, ini geser ke kanan. Nah, seperti ini. Ini karena saya udah ada, saya balikin lagi deh. Ini saya geser ke sini. Kalau mau agak bawah juga bisa ya, tergantung mau di mana posisinya. Kalau sudah oke. Jadi saya bisa shift, klik kanan dorong ke atas, shift-nya lepas, exit. Nah, extrude lagi, pilih sketch-nya. Kita pakai yang cut. Nah, arahnya terbalik. Nah, seperti ini. Nah, ini dalamnya adalah 3 checklist. Nah, di sini kan ada sketch yang mengganggu ya. Kita bisa tahan tombol kontrol, kita pilih sketch-nya satu-satu, lalu blank. Lalu kita buat fillet. Nah, di ZW3D untuk membuat fillet kita juga bisa membuat multiple input ya. Jadi kalau di gambar kerja di situ ada fillet 12 dan fillet 3, ini bisa kita jadikan dalam satu feature. Contoh, misalnya ini saya pilih, saya pilih, saya pilih, saya pilih. Ini ukurannya adalah 12. Ya, kalau sudah enter, maka ukuran yang 12 tadi kita pilih, ini bisa kita simpan ya. Bisa kita kayak download gitu, kita taruh jadi list yang baru. Nah, setelah itu kita bisa buat list yang lain. Misalnya yang ini sama ini, 3, enter. Nah, ini udah masuk lagi nih ke list yang baru. Dan kita juga bisa edit kok. Misalnya, kita yang 3 ini, kita nggak mau nih. Salah satu mau kita hapus. Misalnya yang ini kita hapus. Nah, ini bisa kita edit ya. Atau yang 12. Ini kan ada 4 garis ya. Saya bisa pilih nih, mana yang mau saya hapus. Misalnya yang ini nih. Ini saya bisa unpick. Nanti saya bisa pick lagi. Oke. Lalu saya checklist, maka filletnya udah selesai. Oke, selanjutnya saya tinggal masukin lubang ulir ya. Sama ya, di ZW3D juga kita bukan multiple input, tapi multiple orientation. Jadi selain misalnya dari atas, kita juga bisa hold dari samping. Nah, seperti itu. Tapi inputnya satu ya. Seperti ini. Oke. Kalau kita lihat gambar kerjanya, dia ada di sini ya, di tengah-tengah sini. Maka kita bisa arahkan aja kurang lebih di titik pusat dari radius ya, dari lingkaran ini. Klik. Ini juga nanti ada snap-nya dia. Nah, sini klik. Sini nanti ada snap-nya. Klik. Klik. Nah, kalau udah, sekarang kita ganti tipe ulirnya. Nah, seperti ini ulirnya. Lalu pakai M10, kedalamannya pakai full, dan lubangnya ini tembus, true all. Kalau udah checklist. Ya. Nah, sampai sini sudah jadi nih gambar kita. Tinggal kita kasih material aja. Di sini materialnya kita pakai iron case, bisa klik kanan properties, ke physical, kita bisa masuk ke file. Ya, di sini misalnya awalnya bukan iron case, misalnya iron pick,
kita bisa oke, lalu apply. Ya, di sini iron pick. Kita kembalikan lagi ke iron case. Oke. Di sini kita bisa apply. Lalu oke. Kalau warnanya kita bisa ke visualize, appearance. Sini gantinya pilihannya ke shape supaya saya bisa pilih bendanya. Lalu saya ganti warnanya misalnya warnanya yang ini. Ya, atau yang lain lah, yang agak abu. Checklist. Oke. Jangan lupa di save ya, ini yang paling penting ya. Oke, ini yang ini udah, yang base. Sekarang kita lanjut ke benda berikutnya yaitu bracket. Bisa Ctrl New, Part Standard. Kita pilih bracket. Oke. Nah, yang bracket ini ya. Jadi untuk bikin benda ini juga pasti ada banyak cara ya. Untuk melakukan modelingnya mau yang mana dulu yang dimulai itu terserah. Oke. Bisa dari lingkarannya dulu atau dari base yang bawah dulu boleh. Nah, ini cara saya ya. Jadi saya mau buat dari XY, saya mau bikin yang kotak bawah dulu. Di sini saya bisa masuk ke shape, sketch, pakai yang XY. Orientasi up-nya pakai yang Y, checklist. Lalu kita buat kotak, tapi jangan pakai yang center. Kita pakai yang corner. Dari sini ke sini, kalau udah checklist. Ya, berbeda dengan tadi ya, ukurannya langsung saya masukin. Di sini saya bisa ketikin lagi ukurannya. Misalnya di sini 74. Di sini 34 tambah 12. Nah, sekarang saya pengen tempelin nih titik tengah kotak yang ini ke titik 0,0. Caranya gimana? Saya bisa masuk pakai add constraint. Arahin ke sini sampai kira-kira ada di tengah. Lalu ke titik 0,0 dan jangan lupa di sini pilihannya constraint-nya yang coincident ya. Kalau di software lain mungkin namanya coincident. Ini kayak point to point. Ada checklist, exit, dan kita kasih ketebalan. Ketebalannya di sini kita lihat 10. Ya di sini ada value, start type sama end type. Ini kita pakai yang N aja. Jadi di sini kalau kita pengen bikin dua arah bisa nih ketebalannya tuh. Ya seperti ini. Sini 0 aja makanya tadi ketebalannya 10. Oke, kalau udah checklist. Ini kenapa? Oh, ininya 11 ya, sorry 0. Checklist. Oke. Sekarang kita bikin yang depan. Yang sini nih. Ya, saya bikin sketch. Up-nya pakai yang Z ya. Checklist. Lalu saya buat kotak lagi, pakai corner ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau udah checklist, lalu add constraint sama pakai yang titik ini. Titik tengahnya, lalu ke 0,0. Kalau udah checklist. Nah, ini dihitungnya dari bawah, dia 62 tambah 16. Ya, ini 62 tambah 16. 16 itu dari radius ya, karena diameter 32, sini radiusnya 16. Nah, ini berarti kan 32. Nah, ini kenapa Pak saya nggak langsung bikin bulat, tapi saya bikin kotak dulu. Nanti kita bikin bulatnya pakai feature fillet aja. Ini saya exit, lalu saya extrude, saya pilih, arahnya terbalik, saya klik yang hijau. Lalu di sini pilihannya pakai yang add. Nah, ini saya cancel dulu nih, ada sesuatu ya. Saya extrude, saya pilih. Nah, ini yang hijaunya saya klik. Kayaknya tadi keklik sketch deh, makanya agak aneh. Nah, ini jangan lupa pakai yang add, jangan bikin base baru. Oke. Nah, ketebalannya kita hitung dari depan dia 14. Enter. Kalau udah checklist. Nah, untuk bikin filletnya kita bisa pakai face fillet ya.
pilih bidang kanan, pilih bidang kiri, lalu pilih bidang tangent kalau udah checklist. Nah, gampang ya. Nih, tahan tombol kontrol, sketch-sketchnya bisa di blank. Lalu di sini kita lihat dia ada oke. Kita buat sketch ya di sini. Checklist. Di sini saya bisa manfaatkan sketch yang udah ada nih. Sorry, geometri yang udah ada, saya jadikan sketch. Menggunakan reference. Untuk construction geometrinya, saya bisa uncheck supaya nanti geometri yang saya jadikan sketch, dia langsung garis nyata, bukan garis reference. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, kalau udah checklist. Nah, di sini saya tinggal bikin garis pakai draw ya. Ini jangan sampai keklik garis tengah, nanti kekunci dia. Oke, kalau udah tekan scroll pada mouse. Nah, untuk buat ini, saya bisa pakai arcus ya. Arcusnya bisa pakai yang center. Nah, di sini. Di sini. Nah, ini kan dia ngambilnya ke kiri ya. Berarti saya mulainya dari kiri. Escape aja lagi, arcus. Sini, dari sini ke sini. Kalau udah checklist. Nah, ini tinggal kasih ukuran bawahnya. Quick dimension, garis ini ke garis ini. Taruh di sini, 3. Itu berapa? Sorry, bukan di situ ya. Saya klik, delete. Quick dimension, dari sini ke sini, klik 5. Nah, seperti itu. Kalau udah bisa shift, scroll dorong ke atas, exit. Sorry. Bukan scroll dorong ke atas ya, shift, klik kanan dorong ke atas, shift-nya boleh dilepas, pilih exit. Kalau udah kita extrude, pilih sketch-nya, arahnya dibalik, pakai cut. Ya, dalamnya 5. Kalau udah checklist, ini di blank aja, lalu kita fillet. Filletnya adalah 5, enter. Checklist. Nah, jadi ya. Lalu kita buat hole di sini, hole-nya 12. Berarti hole, pakai hole biasa ya, jangan pakai yang ulir. Lokasinya kita arahin aja, nanti kurang lebih di tengah ada snap. Nah, kayak gini. Ini udah true all, diameternya 12, checklist. Nah, cepat ya. Lalu kita kasih ulir, kasih fillet ya. Ulir lagi. Sini sama sini 12, enter. Checklist. Udah, lalu kita buat hole-nya. Hole-nya juga 12, tapi diameter ya, bukan radius. Hole sini, sini ya. Ukurannya diameter 12. Checklist. Nah, udah jadi nih, tinggal kita buat ribnya. Nah, karena saya tadi buat kotaknya dari tengah nih, ya, saya manfaatin titik tengahnya ini, maka saya bisa memanfaatkan existing plane nih. Di sini ada pas di tengah-tengah. Kalau misalnya teman-teman bikinnya dari pojok sehingga nggak ada plane referensi yang di tengah, bisa buat datum plane, pakai yang intelligent saja nih. Pilih 2 buah sisi, dia akan bikin plane baru atau datum baru pas di tengah-tengahnya. Nah, seperti ini. Ya. Karena saya nggak perlu, saya bisa manfaatkan langsung plane yang udah ada nih. Saya tinggal buat sketch. Nah, checklist. Lalu buat garis. Garisnya dari sini. Nah, ini hati-hati ya, jangan sampai nempel seperti ini. Dia harus tetap bisa naik turun karena mau kita kasih ukuran. Seperti ini. Ukurannya adalah 42. Oke. Exit. Lalu rib. Nah, arahnya terbalik, diklik aja. Udah, jadi tuh. Sketchnya kita blank aja. Jangan lupa kasih materialnya cast iron juga. Biasanya kalau sebelumnya kita sudah pakai cast iron,
dia akan ngopin itu. Tinggal warnanya aja, saya mau kasih warna agak hijau ya. Misalnya visualize, lalu pilih bendanya pakai shape, lalu di sini pakai hijau ya. Hijaunya misalnya ini, checklist. Oh iya, di sini belum kita kasih fillet. Kita balik lagi ke shape, di sini sama sini 16, enter. Bagusnya sih satu fillet, satu feature ya, supaya nanti gampang editnya. Lalu di sini juga ada fillet. Nah, di sini pakai 5, enter. Checklist. Fillet. Nah, di sini nih, kalau kita pilih, dia hanya satu garis nih. Ya, ini saya delete. Di sini ada tips, saya bisa tahan tombol shift, pilih garis ini, maka dia langsung kepilih garis yang tangent. Kalau mau rada manual, bisa pakai caranya ini. Kita bisa pakai pick curve, ya. Pick curve-nya bisa pilih chain pick, atau between pick, chain between picks, dan seterusnya. Jadi kalau ini kita pilih, dia langsung kepilih semua tuh. Sama kayak tadi waktu kita pakai tombol shift. Ya, checklist. Satu lagi di sini. Udah checklist. Ya, jangan lupa di save. Nah, di save lupa terus nih. Oke, kita masuk ke benda ketiga. Namanya bush. Bushingnya ya. Jadi untuk bikin bushing ini, kalau cara saya ya, bentuknya seperti ini. Saya akan bikin sketch di XZ. Lalu checklist. Saya bikin kotak nih. Daripada saya bikin garis ya, satu-satu lama. Gitu. Nah, ini saya ganti ukurannya 10. Ini 25. Nah, habis itu saya bikin garis. Sini, 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 sini. Tekan scroll sekali pada mouse. Nah, di ZW3D kalau ada multiple profile kayak gini, nanti kita mau di revolve ya. Kita bisa pilih, nanti pakai close region, atau dari awal aja ini kita buat dia jadi klik kanan construction. Sehingga nanti dia langsung milih profil ini. Ya, enaknya kalau construction, kalau kita kasih quick dimension dari garis ini ke garis ini, ya, ini jadinya kan radius ya. Tapi kalau kita mau ngitung diameter, nah geser ke bawah tuh. Oke, sini ke sini geser bawah 25. Ini ke sini geser bawah 32. Lalu untuk ketebalannya di sini 3, di sini 25. Enter. Kalau udah checklist, shift, klik kanan dorong atas, shift-nya lepas, exit. Habis itu revolve, klik, aksesnya ini. Ya, kalau pengen bikin shortcut, kita bisa customize, masuk ke hotkey, kita ketikkan aja revolve, masukin huruf R. Kalau extrude biasanya E ya. Udah oke. Nah, ini kita kasih material, dia materialnya steel gray. Klik kanan properties, physical. Ini kita ke kolom steel. Kita masuk ke steel gray, oke. Lalu oke. Dan juga untuk warna, kita bisa ke visualize, appearance. Ini jangan lupa save ya. Pakai shape. Ini warnanya misalnya mau biru. Oke, checklist, jangan lupa di save. Nah, gampang ya. Masuk ke benda berikutnya. Dua lagi nih. Ini sama terakhir spindle. Oke, bendanya ini. Untuk bikin benda ini, saya akan bikin setengah dulu, nanti saya mirror ya. Pakai revolve. Oke, saya bisa control new. Saya kasih nama ini adalah roller. Sketch. Nah, sketch tuh kalau di saya shortcutnya S ya. Kalau pengen di custom, bisa klik kanan di sini ya. Ke hotkey, klik aja sketch. Nah, seperti ini. Jadi saya bisa tekan huruf S, pilih ini, pastiin ke atas Z-nya, checklist.
atau tekan scroll sekali pada mouse. Ya. Habis itu saya bikin kotak. Nah, kalau udah biasa sketching, itu nanti cepat seperti ini. Tekan scroll sekali pada mouse, ini delete aja. Lalu, nah ini draw saya pakai L. Seperti ini. Seperti ini miring ya. Nah, escape. Habis itu ini saya blok, klik kanan, pakai construction. Lalu D ini untuk quick dimension ya. Jadi teman-teman kalau di sini nggak bisa akses customize, bisa ke tools dulu. Di sini akses customize. Jadi nanti di hotkey untuk quick dimension pakai D. Oke, D. Di sini D dulu. Di sini ke sini 25. Dan dia udah auto scale ya. Kalau di tempat teman-teman belum auto scale, bisa di sini ada configuration ya. Di configuration nanti bagian 2D di checklist pilihan auto scale. Ya. Di sini ada scale sketch entities when modified sole dimension. Jadi dimensi pertama ya. Kalau udah dimensi kedua dia udah nggak auto scale. Dia lagi. Sini ke sini 32. Oke. Sini ke sini 45. Nah, kita escape dulu deh. Ini geser dulu keluar. Nah, yang paling luar dulu deh, dia 100. 100. Yang ininya ke sini. Ini 95. Yang ininya ke sini. Itu di 87. Salah. Ini aja 87 bagi 2. Nah, lalu ukurannya tebalnya ini 10. Ini dulu deh yang paling gede deh, D. Ini 45 bagi 2. Ini ke sini 5. Yang ini 45 bagi 2. Nah, ini udah well defined. Kalau well defined kita exit. Ketikkan huruf R, pilih. Kalau pengen pindah ke aksis ya, kita bisa tab. Tuh, udah pindah ke aksis, pakai yang X. Kalau udah, tekan scroll sekali pada mouse, tekan scroll sekali pada mouse, tekan lagi. Jadi kurang lebih 3 kali ya. Lalu kita bisa fillet. Fillet di sini saya F. Ini sama ini ukurannya 6. Langsung ketikkan 6, dia langsung ganti tuh. 6, enter. Tekan scroll sekali pada mouse, tekan sekali lagi. Nah, untuk mirror bidang sebelahnya gimana? Di sini kita bisa langsung ke mirror geometry. Ya, mirror geometry, jangan mirror feature. Di sini pilihannya shape, pilih plane-nya pakai yang ini. Nah, di sini jangan lupa ini kita pakai add selected shape. Nah, sehingga dia jadi satu feature. Kalau kita pakai yang ini, dia akan jadi 2 solid. Ya, 2 solid. Maksud saya bukan feature. Ini kita pakai yang ini aja. Add selected shape. Kalau udah ini bisa di blank. Ya, ini udah jadi. Tinggal kita kasih material. Materialnya iron case. Physical. Dia ngikut yang tadi ya. Iron case. Oke. Oke. Untuk warna bisa ke visualize. Appearance. Ini pakai warna pink ya. Misalnya mau warna pink ya. Mau warna yang lain juga boleh. Jangan lupa di save. Kita lanjut ke part terakhir sebelum kita belajar mengassembling. Oke. Kita bisa control new. Spindle namanya. Kita ketikkan huruf S, pakai yang XZ, tekan scroll sekali pada mouse. Lalu bisa buat dari tengah, kalau mau dari tengah seperti ini.
Nanti kita mirror gitu ya. Escape. D. Ini ukurannya harusnya 20 ya, bagi 2. Yang ini ukurannya 12 bagi 2. Yang ini ukurannya karena setengahnya ya, 100 bagi 2. Nah, escape dulu nih, ini kita geser. Oke. Habis itu D, ini panjangnya 17. Kalau udah shift, klik kanan dorong ke atas, exit, R, pilih, tab, pilih. Nah, cepat ya. Tekan scroll sekali pada mouse, tekan sekali lagi, tekan sekali lagi. Oke. Sekarang kita chamfer. Sini chamfer, ukurannya 2, checklist. Habis di chamfer, kita langsung mirror aja, mirror geometry. Shape-nya kita pilih, plane-nya. Kalau kita pakai mirror feature, nanti satu feature aja ya. Ini kita pakai mirror geometry. Oke, kan. Lupa pakai yang add selected shape. Ini di blank aja. Habis itu kita hold ya, hold di saya shortcutnya H. Nah ini langsung di titik tengah. Nah kalau lihat gambarnya, ini sebaiknya saya bikin yang ini dulu, yang vertikal dulu ya. Nanti yang ini dalamnya ngikutin tembus sampai yang vertikal. Jadi saya bisa cancel dulu. Saya bisa H. Nah di ZW3D di sini ada pilihan. Selain tadi yang pakai center of curvature yang biasa kita arahin ke kurang lebih di titik tengah, di sini ada juga offset distance. Kita ambil dari ujung, arahnya udah bener nih. Kita pilih lagi. Nah, distance-nya adalah di sini distance-nya berarti dia pas di tengah-tengah. 50 dikurangi 17. 50 dikurangi 17. Oke. Dalamnya itu 14. Berarti dia blind. Kedalamannya 14. 14, diameternya 5,1. Kalau udah checklist. Hold lagi 5,1 ya, tapi dalamnya bukan 14. Melainkan untuk dalamnya two face. Face-nya adalah face ini. Kalau udah checklist. Kalau mau lihat dalam, kita bisa ke inquire section. Nah, di sini di line plan kita pakai yang ini. Ya. Kalau misalnya mau dikasih garis hatching, di sini juga bisa kasih garis hatching. Tuh. Bisa dirapetin, bisa dilonggarin. Ya, tergantung mau seperti apa. Ntar kalau pengen dinonaktifin bisa section on off. Kalau mau dimunculin lagi, bisa masuk ke view manager, ininya double klik. Ya, jadi kita bisa membuat lebih dari satu section. Contoh, di sini saya misalnya mau bikin new section, line plan-nya misalnya yang ini. Ini line plan-nya dibalik deh. Berarti kita reverse direction. Kalau udah, oh jangan deh, benar reverse. Supaya bisa kelihatan di lubangnya. Kalau udah checklist. Ya, jadi saya ada section 1, ada section 2. Kalau pengen dimatiin bisa section on off. Nah, di sini juga ada toolbar yang bisa membantu kita misalnya pengen aksesnya lebih cepat. Kayak ini nih. Kita bisa customize. Kita bisa ke Oke, kita bisa lihat di sini ada toolbar, di sini ada part toolbar. Nah, toolbar di sini yang mau dimunculin yang mana aja tuh. Di sini kebetulan yang dimunculin adalah yang pick tools. Ya, di sini yang inquire nggak dimunculin. Ya, dimunculin sih, tapi yang section doang sama section on off. Misalnya, ada tool yang nggak ada di sini. Kita bisa searching nih. Nanti kita geser ke sini. Ya, jadi kita klik tahan, kita dorong ke sini. Tuh, ya.
Misalnya kita uncheck deh. Nah, ini bisa kita delete. Misalnya section on off deh, kita klik kanan delete. Di sini kita section. Section itu ada di inquire ya. Jadi kita bisa ke di sini ada toolbar. Ya. Di sini jangan pakai part, tapi pakai yang inquire. Nah, di sini kita bisa pakai section. Nah, section on off. Ini bisa kita arahin ke sini. Nah, below. Ya, jangan dijadiin grouping. Kalau udah kita checklist aja, supaya dia muncul di sini. Kalau nggak kita checklist, nanti dia toolbarnya nggak muncul. Ya, misalnya toolbarnya, inquire-nya nggak saya checklist nih. Nggak muncul dia. Oke, jadi itu cara-cara yang bisa kita lakukan supaya kerja kita bisa jadi lebih cepat gitu. Lebih cepat, lebih produktif. Kita bisa mengatur tool-tools yang paling sering kita pakai agar muncul di layar utama. Ya, seperti ini. Ini kalau udah selesai, kita tinggal ganti materialnya steel soft. Sickle. Steel soft. Di sini. Oke. Untuk warnanya kita bisa kasih warna orange. Masuk ke visualize, appearance. Ini warnanya orange. Please. Ya, jangan lupa di save. Nah, ini kita udah jadi semua ya, part-partnya yang base udah, bracket udah, bus udah, roller udah, spindle udah. Nggak nyampe 1 jam kita udah bisa menyelesaikan semua benda-benda ini. Oke, di video tutorial selanjutnya, kita akan coba buat assembling dari roller bracket ya. Setelah assembling, kita akan masuk ke drawing. Oke. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk ketikkan di kolom komentar atau hubungi nomor yang ada pada video. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, see ya.